Kalau kalian tidak usah ragukan. Saya itu sudah menteri, perjalanan saya dari umur 5 tahun soal HAM saya udah paham. Semua yang saya ucapkan adalah HAM. Tidak mungkin saya salah. Nomor 16 itu apa? Besaring, bagian nomor 16. Peace, justice, and strong institution. Nomor 1 coba. No poverty, nihil kemiskinan. Nomor 2, zero hunger. Ya, kelaparan meniadakan. Nomor 3, good health and well-being. Nomor 4, quality education. Ya. Pemerintah lebih suka SDGs karena soal HAM sipil dan politik cuma nomor 16. Dari nomor 1 sampai 17. Hanya satu. Semua nomor 1 sampai 17 itu semuanya adalah ekonomi sosial budaya. Ya. Karena itu mereka lebih senang untuk bicara tentang happy, bicara tentang SDGs. Karena sipil dan politik cuma 1 dari 17. 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, hanya 1 nomor 16 tentang sipil dan politik. Sementara 1 sampai 15 dan 17 adalah ekonomi, sosial, dan budaya. Tetapi ini kontras dengan opini yang berkembang di publik. Setiap hari seluruh media sosial ya dihiasi, dicekoki oleh berita-berita sipil dan politik. Rakyat lebih banyak bicara tentang sipil dan politik. Pemerintah lebih banyak happy tentang ekonomi sosial budaya. Kontras. Rakyat ingin ya sipil dan politik menjadi pembahasan harian agar pemerintah memberi perhatian. Tapi pemerintah ingin bahagia di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Karena itu mereka bahagia ke sipil dan politik. Ya. Hanya di dalam tubuh pemerintah nggak jelas. Ya, tidak jelas karena pemerintah bahagia di ekonomi sosial budaya, tapi dia tidak membangun opini yang kencang tentang ekonomi sosial budaya. Sangat lemah. Baru dalam periode tahun ini, baru saya ngomong hari ini, yang mengatakan bahwa MBG adalah HAM, sekolah rakyat adalah HAM, cek kesehatan gratis adalah HAM. Hari ini yang sedang ada viral ini, baru pertama dalam 1,5 tahun pemerintahan sekarang ini. Nggak ada itu salah satu menteri menyampaikan bahwa itu adalah HAM. Nggak ada. Menteri-menteri lain, pejabat-pejabat lain, DPR, nggak ada itu yang mengucapkan bahwa itu adalah HAM. Artinya apa? Kita punya tugas. Tugas utama Kementerian HAM. Tugas utama Dirjen HAM. Ya. Kita punya tugas, kita punya masalah, kita punya tantangan. Mari kita kerja
sekuat-kuat tenaga bersatu, satu yang tadi itu Pak Wamen sampaikan, regulasi. Ya. Semua regulasi kita harus hadirkan tentang dua kovenan, sipil politik dan ekonomi sosial budaya. Dua kovenan. Baru banyak konvensi-konvensi yang kita juga harus bikin. General Comment kita juga harus hadirkan. Instrumen-instrumen sampai dengan banyak instrumen internasional yang sampai sekarang termasuk aktivis juga tidak paham. LSM juga tidak paham, apalagi pemerintah, apalagi DPR RI. Media-media menolak MBG. Tadi baca kan, dengar kan? Videonya meniadakan, mereka tulis menolak. Ya, kita nggak salah, tidak bisa salah. Semua ada 11 anggota DPR RI keluarkan pernyataan, mereka menyatakan menolak. Membantah pernyataan saya yang menolak. Berarti DPR RI juga tidak cermat, tidak punya data, fakta, informasi. Rakyat juga sama, media juga sama. Saya sebagai pemegang remote control, saya mainin orang. Gue mainin orang. Seberapa jauh, seberapa integritas, seberapa kualitas orang. Ternyata payah. Pejabat juga payah, DPR juga payah, ya, masyarakat kelas menengah juga payah, dunia akademisi juga payah. Ya, rakyat kita tidak bisa salahkan kalau rakyat tidak mengerti. Ini semua tugas kita. Hari ini mari kita rumuskan, ini harus menjadi beban ya bagi kita untuk melakukan perbaikan terus-menerus, untuk menghadirkan kesadaran HAM, ya, membumikan HAM di bangsa Indonesia. Yang kedua, saya sudah mengusulkan ya pembentukan atase HAM di 50 negara di luar negeri. Atase HAM itu kita nanti HAM universal dan partikular kita akan sosialisasi. HAM partikular itu kayak Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, itu HAM partikular. HAM universal itu HAM yang umum, ya. Bagaimana kita mau ingin sosialisasi kampanye HAM, ya, kalau kita pengetahuan dan wawasan HAM-nya terbatas. Kalau saya, kalian tidak usah ragukan. Saya itu sudah menteri, perjalanan saya dari umur 5 tahun soal HAM saya sudah paham. Semua yang saya ucapkan adalah HAM. Tidak mungkin saya salah. Di hadapan aktivis, di hadapan sipil society pun saya tahu. Ya, karena saya terkontrol. Satu, sertifikat statistik saya punya sampai tingkat madya. Peneliti sampai tingkat madya. Peneliti. Jadi metodologinya saya ngerti, ya. Penyelidik sampai di luar negeri. Saya tahu penyelidikan. Saya punya penyelidikan, metodologinya khusus. Saya punya sertifikat peneliti, punya metodologinya kuat. Saya statistik, baca angkanya kuat. Sehingga saya tidak akan pernah salah. 16 kali laporin polisi susah temukan pidananya. Tapi tidak semua orang paham. Ini tugas kita, ini tugas saya, ini tugas kalian. Ya. Kalau minimal satu, kalau kita tidak bisa bangun bangsa Indonesia, ini saya pakai rumus Pak Prabowo ya.
tidak bisa memberi kesadaran kepada rakyat Indonesia. Cukup kita bisa beri kesadaran kepada kanwil-kanwil seputarnya, masyarakat yang tinggal. Kalau itu tidak bisa, cukup kepada keluarga kita. Kalau tidak bisa, cukup kepada satu